Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat pesantren yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah sampai ke pelajaran yang ke-8 atau ke pertemuan yang ke-8 dari hadis Arba'in. Langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Yang judulnya Hurmatu damil muslimi wa malihi, yaitu kehormatan darahnya seorang muslim atau kehormatan nyawanya seorang muslim dan hartanya. An Ibni Umar, dari putranya Umar radhiyallahu taala anhuma, yang diridhoi oleh Allah keduanya, yaitu putra dan ayahnya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu alla ilaha illallah. Saya diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Wa yuqimus shalah, dan mendirikan salat. Wa yu'tuz zakat, dan menjalankan atau membayar zakat. Fa idza fa'alu dzalika, jika mereka melakukan itu, asamu minni dima'ahum, maka terlindungilah dari saya, maka tidak saya perangi dima'ahum, nyawa mereka atau darah mereka, wa amwalahum, dan harta mereka, illa bihaqqil Islam, kecuali atas dengan haknya Islam, wa hisabuhum 'ala Allah, dan perhitungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rawahul Bukhari wa Muslim, yang diriwayatkan oleh Bukhari wa Muslim. Mungkin ada beberapa catatan yang perlu kita garis bawahi terkait dengan hadis di atas. Yang pertama adalah bahwasanya hadis di atas itu khitabnya, konteksnya untuk memompa semangat orang Islam. Kenapa? Karena pada saat itu posisi Islam selalu ditindas, diremehkan, eksistensinya tidak dianggap. Jika bersikap lemah terhadap orang yang menindas, maka Islam tidak akan pernah muncul selamanya. Artinya Islam akan tenggelam. Yang kedua, untuk menyampaikan risalah dakwah, mengajak kepada yang benar. Dari situ akan terlihat responnya, dia menerima atau menolak atau memusuhi. Jika menerima atau menolak dengan tetap menghargai eksistensi Islam, maka akan dibiarkan. Tapi jika memusuhi atau punya niatan menyerang, maka Islam akan bergerak untuk penyerangan. Banyak dari surat-surat yang dikirimkan oleh Rasulullah, mereka menerima, ada yang menolak dengan baik. Contoh seperti kerajaan Mesir, ketika menolak dengan untuk mengganti sebagai bentuk penolakannya, dikirimkanlah 2 selir cantik, yang salah satunya menjadi istrinya Rasulullah, yaitu Maria Kiptiah. Itu menolak, tetapi dia dengan sopan dan masih menghargai Islam, maka tetap akan dibiarkan. Sedangkan yang menolak dengan cara menantang atau berniat menyerang Islam seperti Romawi, begitu sampai suratnya ke Romawi, itu betul-betul menganggap Islam ini kelompok yang baru lahir kemarin ini sudah nantangin kerajaan yang besar gini. Nah, akhirnya ya terjadi peperangan antar Islam dengan Romawi. Yang ketiga, ini yang terpenting, bahwasanya Islam tidak pernah memulai berperang. Jadi hadis ini tidak menyuruh untuk memerangi siapapun, akan tetapi perangilah dengan semangat orang-orang yang memerangi Islam.
Dan jika musuh berubah statusnya dengan mengucapkan kalimat syahadat, maka haram dibunuh dan harus mendapat perlindungan. Sebagaimana kisahnya Usamah bin Zaid, seorang panglima perang yang sangat muda. Itu ketika dia menang, posisi menang, dan musuh itu sudah posisi kalah, pasrah. Pedang itu sudah berkilauan akan menghunus ke lehernya musuh. Lalu musuh itu bilang la ilaha illallah. Akan tetapi Usamah bin Zaid tetap aja ditebas itu lehernya, kepalanya tetap ditebas. Meskipun sebelumnya sudah dikasih tahu sama sahabat-sahabat yang lain, dia sudah masuk Islam. Tapi dalam pikirannya Usamah bin Zaid, Allah ini ngomong toh, hatinya itu cuma ingin supaya saya tidak membunuh dia. Dia itu berucap kalimat syahadat hanya untuk supaya dia tidak dibunuh. Akhirnya hal itu dilaporkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah begitu mendengar itu, mukanya berubah merah, terlihat raut muka yang marah, dan belum pernah Rasulullah semarah itu. Gitu. Begitu Usamah bin Zaid menghadap Rasulullah, itu ditanya oleh Rasulullah, wa kaifa bi kalimati la ilaha illallah, yang artinya bahasa Jawane mbok kira itu kalimat la ilaha illallah itu apa? Kamu kira kalimat la ilaha illallah itu apa? Itu. Lalu Zaid menjawab, dia itu hanya mengucapkan itu hanya di lisannya saja. Sebenarnya hatinya itu hanya ingin supaya dia tidak dibunuh. Kalau gitu kenapa kamu nggak sobek saja, nggak kamu robek saja dadanya, kamu lihat hatinya. Kamu sudah melakukan itu belum? Wa kaifa bi kalimati la ilaha illallah. Rasulullah terus mengulang itu. Zaid ketika ditanya, apakah kamu sudah merobek dadanya, terdiam dia. Dia berpikir, lah ya, saya robek dadanya saya juga nggak tahu. Ya. Jadi ketika Rasulullah itu mengatakan, nggak kamu robek saja dadanya, terus kamu lihat apakah yang diucapkan sesuai dengan yang ada di hatinya. Terdiam. Usamah bin Zaid terdiam. Dan dia merasa betul-betul bersalah. Tapi Rasulullah tetap bertanya, wa kaifa bi kalimati la ilaha illallah. Kamu kira kalimat la ilaha illallah itu apa? Terus mengulang sampai Zaid itu ampun dalam artian sudah cukup ya Rasulullah, saya salah, saya salah. Nah, itu ya dalam konteks ini ya hurmatu damil muslim tadi, ketika mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu sudah berubah statusnya sehingga haram itu untuk dibunuh. Mungkin banyak yang bertanya-tanya, kalau memang Islam nggak pernah memulai berperang, tapi buktinya Islam banyak melakukan penyerangan, ya. Makanya ketika dalam peperangan apapun itu Islam selalu menggunakan istilah fathun, pembuka, yaitu fathul Mekah, fathul Misra, fathul Rum, ya pembuka. Itu artinya apa? Artinya adalah Islam itu sebenarnya adalah membuka cara berpikir orang-orang yang terkekang, baik itu akidahnya maupun cara berpikirnya oleh penguasa. Ya. Karena dulu raja-raja yang berkuasa itu betul-betul bukan hanya menguasai secara zahir, tapi secara batin itu juga menguasai, secara keyakinan dikuasai, secara pemikiran dikuasai. Itu seperti itu. Sehingga Islam itu
membuka itu, ketika memerangi itu, supaya orang itu bebas berpikir, supaya orang itu bebas memilih keyakinan. Itu yang terjadi. Jadi bukan karena Islam itu pengen menguasai suatu daerah tersebut, tidak. Jadi tidak ada mungkin catatan dalam sejarah ketika Islam melakukan fathun, melakukan pembebasan, terus tanah itu disita, properti-properti disita, hewan ternak disita, terus dirusak pohon-pohon, dan juga wanita-wanita diserang, dan juga pendeta rahib yang ada di gereja-gereja yang tidak memiliki niatan untuk memerangi, diperangi. Tidak pernah ada cerita itu. Jadi penduduk sipil semuanya aman, baik aman secara nyawanya, aman secara propertinya, aman secara keluarganya, semuanya aman. Dan juga tempat-tempat ibadah mereka juga aman, tidak ada yang dirusak. Mungkin itu 4 poin yang kita garis bawahi, dan supaya tidak terjadi salah paham dalam memahami hadis ini, sebagaimana orang-orang yang memahami bahasanya semua orang kafir harus dibunuh, harus diserang sehingga terjadi bom bunuh diri dan lain sebagainya. Tentu tidak ya. Semoga apa yang kita pelajari pada pertemuan kali ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.